Pemasukan setoran persepuluhan mengukik tajam. Kepanikan melanda pembesar Jokam. Ulama sepuh angkat bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali channel kesayangan Anda, Khairil Anas TV, yang memancar dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Untuk edisi kali ini, Khairil Anas TV akan berceloteh tentang pemasukan Isrun atau persepuluhan untuk keamiran Jokam Islam Jamaah LDII makin menipis. Bukan hanya disebabkan oleh banyaknya pengikut Islam Jamaah yang telah keluar, namun juga disebabkan oleh makin banyaknya pengikut Islam Jamaah atau warga LDII yang menyadari bahwa membayar Isrun atau persenan adalah sebuah amalan yang tidak memiliki dasar dalil, yang artinya menyetor persenan atau persepuluhan yang selama ini menjadi amalan wajib bagi seluruh pengikut Islam Jamaah, bahkan menjadi tolak ukur kepahaman jamaah, adalah amalan yang menyalahi syariat, menentang sunnah Rasulullah. Karena dengan jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pintu-pintu langit dibuka tengah malam, maka pemanggil menyeru, adakah yang berdoa, maka pasti diijabah baginya. Adakah yang meminta, maka pasti diberi. Adakah dirundung keruwetan, maka pasti dilapangkan darinya. Maka tidak tersisa seorang muslim pun yang berdoa dengan suatu doa kecuali Allah Azza wa Jalla mengabulkan baginya, kecuali wanita pezina, pelacur yang berusaha dengan farjinya atau kemaluannya, atau pemungut harta orang, yakni persepuluhan. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Hadis ini jelas memuat hukum mengenai haramnya Isrun, persenan atau pungutan 10% yang selama ini dipraktekkan oleh penguasa, amir atau imam Islam Jamaah terhadap ro'yahnya. Dan ada banyak hadis-hadis Nabi yang menjelaskan mengenai haramnya persepuluhan, yang juga bisa disebut sebagai amalan tasabuh atau menyerupai amalan non-muslim ini. Namun berpuluh-puluh tahun mengaji di dalam kalangan Jokam, tidak pernah sedikit pun dalil-dalil semacam itu disampaikan. Dan karena alasan itu pula lah kaum pengikut Islam Jamaah LDII dilarang mengikuti kajian-kajian dari asatis atau mubalik, ulama di luar kalangan LDII, guna menghindari jangan sampai pengikut mereka melek dalil dan sadar hukum syariat. Dengan jargon tak perlu pintar, yang penting faham jamaah, jelas menunjukkan adanya upaya pembodohan umat untuk menjadikan jamaahnya sebagai sapi perahan. Tidak main-main, perolehan amir dari pungutan Isrun bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar per bulan, bahwa jumlah persenan yang masuk setiap bulan mencapai 50-an miliar rupiah untuk Indonesia bagian timur dan 40-an miliar rupiah untuk Indonesia bagian barat. Seorang mantan tim pemeriksa keuangan daerah Makassar Utara yang juga sekaligus pernah menjadi guru pondok Wali Barokah Kediri kepada Khairil Anas TV menyebutkan pada tahun 2018 lalu, dana Isrun yang masuk ke kas keamiran LDII dari Indonesia Timur mencapai 68 miliar rupiah lebih, belum yang masuk dari Indonesia bagian barat. Untuk diketahui, wilayah otoritas keamiran Islam Jamaah LDII terbagi atas dua wilayah teritorial. Indonesia bagian timur meliputi Jawa bagian timur, lalu Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua. Sedangkan Indonesia bagian barat meliputi Jawa bagian barat, lalu menyeberang ke Pulau Sumatera. Seiring dengan terjadinya gelombang hijrah secara besar-besaran sejak 2019 lalu, maka ribuan pengikut Islam Jamaah yang keluar
yang kebanyakan terdiri dari para agenia, yakni orang kaya, pengusaha dan konglomerat, yang merupakan kelompok penyumbang isrun terbesar bagi keamiran Islam Jamaah. Hal itu diperparah pula dengan gencarnya upaya para asatis mantan ulama Islam Jamaah yang terus-menerus berusaha menyadarkan serta membuka wawasan berpikir ilmiah, menyebabkan semakin banyak jemaah LDI yang sadar dan memilih berhenti untuk menyetor kewajiban isrun meskipun mereka masih bertahan di dalam lingkaran jemaat LDI. Sedekah persenan yang diwajibkan menyerupai zakat dalam 3 hal. Kaidahnya, kalau menyerupai yang ada syariatnya itu hukumnya bid'ah. Ini betul-betul menyerupai. Pertama, mewajibkan sedekah sunnah sebagaimana zakat. Zakat wajib dikeluarkan ketika harta mencapai nisab tertentu. Kalau emas kamu sudah 85 gram, perak kamu sudah 595 gram, maka harus dikeluarkan zakatnya 2,5%. Begitu pula infak persenan, dikeluarkan ketika nilai kepemilikan hartanya mencapai nisab tertentu. Ketika siapa yang memiliki harta nilai sekian sampai sekian, maka setiap mendapatkan rezeki supaya mengeluarkan sekian. Nah, itu namanya menyerupai. Sama enggak? Sama. Namanya tudahi asy'ariyah, menyerupai yang diwajibkan oleh syariat. Pula sedekah persenan ada kalanya 10%, 7,5%, 5%, 2,5%. Coba yang miripnya di mana? Jumlahnya sekian, harus dikeluarkan sekian persen. Nah, sama ini mendapatkan rezeki karena sudah sampai nisab ini, maka keluarnya berapa? 10%. Ada kalanya 10%. Yang dulu 10% ngacung amal soleh bahasa lama 10%. Dulu. Yang ketiga, waktunya. Zakat wajib dikeluarkan setahun sekali. Zakat tanaman wajib dikeluarkan setiap panen. Begitu pula infak persenan wajib dikeluarkan setiap kapan? Setiap mendapatkan rezeki. Sama. Padahal yang diwajibkan itu hanya zakat. Sedekah sunnah Rasulullah tidak pernah mewajibkan dan tidak pernah membatasi jumlahnya semampunya. Hingga pada bulan Juni 2022 tahun ini, jumlah pemasukan persenan ke kas keamiran Jokam disebutkan hanya mencapai 6,8 miliar rupiah. Turun drastis dan menukik tajam menyebabkan keamiran Islam Jamaah terperanjat. Sejumlah penerobos pusat dan pembesar di lingkaran keamiran yang merasa terancam dirumahkan menjadi gusar, gelisah karena kelimpungan, memikirkan dengan cara apa lagi mereka menghidupi diri dan keluarganya apabila mereka dirumahkan. Mereka yang selama ini bisa pelesiran keliling Indonesia, menerobos hingga ke pelosok Nusantara, segala keperluan dipenuhi, tiket pesawat pergi pulang ditanggung keamiran, di daerah-daerah disambut laksana pejabat negara, dijamin dan dimanjakan dengan aneka hidangan khas lokal, disangoni pula. Lalu tiba-tiba terbayang ancaman dirumahkan. Segala keindahan hidup dan kenyamanan itu pun segera hilang sirna. Maka mereka pun kalap dan marah-marah. Tak ada lagi kalimat hikmah yang keluar dari bibir mereka tatkala mereka melakukan acara penerobosan atau turba ke daerah. Yang ada justru untaian kata-kata fitnah, makian dan sumpah serapah, sebagaimana yang dilakukan oleh salah seorang penerobos pusat di salah satu wilayah saat melakukan ceramah berikut ini. Karena ajaran kami ini ajaran untuk beriman. Karena kami sudah terlanjur sakit hati sebab kami dikeluarkan. Terpaksa kami selalu mentakdir jamaah dengan cara membelokkan arti jamaah.
yaitu ahli ilmu, ahli hadis, ahli fikih. Nah, semua itu ada pada diri kami. Kami yo ahli ilmu, yo ahli hadis, yo ahli fikih. Dan supaya banyak dari jokam yang mengikuti kami, nanti kalau sudah setengahnya jokam yang mengikuti kami, maka kami mudah mendirikan jamaah tandingan dengan imam yang oleh pun saat ini menurut jenengan pripun. Nah, tetap ini jenengan itu kita ketemu kok jenengan belum. Memang akhir-akhir ini sejak terjadinya penurunan drastis dari jumlah IR atau persenan yang masuk ke kas keamiran, maka keamiran Islam Jamaah LDI mulai berpikir-pikir untuk mengencangkan ikat pinggang, mengurangi dana operasional, serta merampingkan keamiran dengan merumahkan sejumlah penerobos-penerobos maupun pembesar-pembesar keamiran yang dianggap kurang mumpuni, kurang berhasil melakukan upaya pemagaran. Sebuah rencana keamiran yang membuat ketar-ketir segenap orang-orang yang ada di lingkaran keamiran, yang akhirnya menjadikan mereka kalap dan gelap mata. Merintis jamaah ini perjuangannya bukan karu-karuan didampingi Mbak Nur Asnawi dulu. Dan dari jamaah tadi Indonesia ini bukan gampang. Merintis tadi Polman mereka dicampur di sendiri. Kali ini kalau disudui boleh temperiki Pak dia dicampur lagi. Tadi seorang pun disudui temperiki tinggi Pak dia pulang itu dibetul benda mereka dicel-cel Pak. Kuburannya mereka. Yang di penjara 2,5 tahun dan penjara di kampung itu sakit yang ini cerita menjadi pulau. Lah baju rasa memperjuangkan seperti ini jamaah pun dari proyek ini Gelombang hijrah terjadi di mana-mana, terutama dari kalangan mubalik, akademisi dan agenia. Mereka-mereka yang pikirannya terbuka dan telah bisa membedakan mana kebenaran dan mana kesesatan, pasti akan hijrah meninggalkan kelompok jokam Islam Jamaah itu. Saya kok gede banget tanah gede wilayah. Lah saya tidak nyampe bro. Oh tadi menurut dengan visi. Jamaah yang membumbung pun makin lama semakin banyak dan bertambah dari hari ke hari. Gencarnya upaya pemagaran yang dilakukan oleh keamiran Islam Jamaah justru semakin memperparah keadaan internal mereka. Maka para saudara jamaah sekalian, yang mengalami kalau ngejak lebih neraka, gak usah ngejak. Larangan yang dikeluarkan oleh keamiran kepada jamaah untuk tidak mengikuti kajian, untuk tidak membuka channel-channel YouTube para mantan, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Seakan diperintahkan, jamaah jokam justru beramai-ramai membuka dan mengakses untuk melawan rasa penasaran mereka dalam hati, untuk menjawab tanya dalam diri, ada apa? Mengapa dilarang? Kenapa tidak boleh ditonton? Dan semakin terbukalah pagar, semakin ambrollah benteng pertahanan jokam, semakin kalaplah para pembesar-pembesarnya. Kali ini kalau disudui boleh temperiki Pak dia dicampur lagi. Tadi seorang pun disudui temperiki tinggi Pak dia pulang itu dibetul benda mereka dicel-cel Pak. Kuburannya mereka. Yang di penjara 2,5 tahun dan penjara di kampung itu sakit yang ini cerita menjadi pulau. Lah baju rasa memperjuangkan seperti ini jamaah pun dari proyek ini sing dibiayai tekan mulai malah ngorang kali terus hasil mendirikan jamaah sendiri dia memberikan keterangan. Semakin kalaplah para pembesar-pembesarnya, mulai dari amir, penerobos hingga baser-baser bayaran. Tak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain memfitnah semua orang, utamanya para asatis. Tak ketinggalan pula ulama sepuh kaum jokam, Mbah Tojin ikut angkat bicara. Nek niki mboten segera kalau sama-sama akan antara sesepuh-sesepuh jamaah niki kalih napa tiang-tiang sing teng pusat niku sing tasik ngrentangi ilmune mangkul abanjenengan niki Pak Amir nek mboten niki jamaah dieker-eker kalih napa kalih JRK saking luar saking dalam.
Amal soleh Pak Amir. Niki serius Pak Amir. Murid langsung dari Haji Nur Hasan Al-Ubaida, pendiri pertama Islam Jamaah itu, meminta kepada Amir Islam Jamaah Sultan Aulia yang berkuasa saat ini untuk segera melakukan upaya pembersihan, mengeluarkan semua bunglon-bunglon atau para pengikut Islam Jamaah yang hatinya sudah condong keluar, namun fisiknya masih berada di dalam lingkaran Jamaah LD. Bapak Imam, jamaah niki ketinggalane dirusak saking dalam, menggerus ilmu apa jenengan, ilmu mangkul apa jenengan melalui para sesepuh-sesepuh jamaah yang sing ada ilmu mangkul. Itu mempunyai strategi ini ku tiang-tiang sing ada ilmu mangkul disingkirkan melalui para imam-imam daerah, melalui penerobos, melalui para sesepuh-sesepuh JRK yang masih ada di dalam sekitar jamaah, bunglonnya jamaah. Niki pun mboten saged Pak Amir. Dari organisasi ini kita sik kathah bunglone Pak Amir niki. Bunglon dari jamaah niki tenggene organisasi kuwatah Pak Amir. Lah teng iki maka dijatuhkan, maka diblokir, disingkirkan dari kalangan jamaah melalui organisasi, diumumkan melalui organisasi. Niki Pak Amir amal soleh Pak Amir. Nek niki mboten segera kalau teman-teman akan antara sesepuh jamaah niki kalih napa tiang-tiang sing tempusat niku sing tasik ngrentangi ilmune mangkul apa ibarat orang yang mau tenggelam. Mereka dilanda kepanikan yang luar biasa. Jerami ngambang pun mereka ambil. Tak peduli kawan pun ditekan. Niki Pak Amir, nek mboten kene jamaah dikeker kalih napa kalih JRK saking luar saking dalam. Amal soleh Pak Amir. Niki serius Pak Amir niki. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada mereka dan kepada kita semua. Dan sekian celotehan kali ini. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.